Indonesia tidak kena El Nino, tapi El Culas yang terpaksa impor beras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, apakah banyak rakyat yang percaya bahwa telah terjadi El Nino selama beberapa tahun terakhir ini? Di negeri yang subur ini dan melimpahnya hujan, maka sulit dipercaya terjadinya El Nino, kecuali El Nino yang dipaksakan. Artinya, kerusakan lingkungan bisa terjadi karena ulah dari oknum politikus yang menggarap proyek-proyek pertanian dan atau perkebunan lalu mangkrak. Salah satu proyek yang mangkrak dan merusak lingkungan adalah proyek food estate. Hutan rusak dan singkong pun tidak tumbuh, malah jagung dalam polybag sebagai usaha untuk menutupi kemangkratan itu. Jadi El Nino dijadikan alasan sehingga Indonesia harus impor beras agaknya sulit dipercaya. Bukankah rakyat sudah sering dibohongi? Diajak bahagia dengan berjoget-joget, lalu diimingi makan siang gratis. Ternyata habis itu rakyat antrian panjang untuk membeli beras murah. Asem kan? Oke gas, oke gas, oke gas. Makan itu gas. Sejatinya di Nusantara negeri kita ini adalah tanah yang indah dan subur sekali. Para ahli pertanian yang bukan politisi sangat paham betapa kayanya dan betapa istimewanya negeri ini. Tapi sayangnya, para ahli yang profesional itu jarang dilibatkan untuk memajukan negeri ini. Maka tidak mengherankan, kerusakan lahan subur mudah terjadi karena kerakusan dari oknum-oknum yang hanya mementingkan selera berkuasanya. Kalau dibiarkan begini terus-menerus, maka ini akan sangat berbahaya. Penderitaan rakyat akan berlangsung lama secara berangsur-angsur di masa-masa yang akan datang. Lihatlah antrian warga yang ingin mendapatkan beras murah. Seolah-olah mereka dibiarkan bodoh agar bisa dikuasai terus-menerus dan dirusak. Padahal rakyat itu bisa dilibatkan dalam usaha-usaha pertanian sehingga masalah pangan di dalam negeri ini bisa diatasi dengan bijak. Tetapi sepertinya gaya-gaya pertanian dalam negeri ini dibuat tak berdaya dan harus ketergantungan dengan penguasa yang bisa memainkan soal pupuk dan juga bibit. Lalu masalah impor adalah kebijakan yang didesain untuk memberi untung berlimpah kepada para kaum pengejar rente yang sadis itu. Dan akhirnya rakyat pun akan menderita dan terpaksa harus antrian panjang. Dan oknum politisi penguasa busuk itu seolah-olah memelihara keadaan itu agar saat pemilu bisa bermain bansos. Sebuah permainan busuk nan culas, bukan? Jadi kalau El Nino memang sangat parah, tapi kenapa Thailand malah bisa ekspor beras? Kalau dibilang karena penduduknya tidak banyak sehingga kelebihan beras, berarti rakyat Thailand rakyatnya sangat produktif, bukan? Kan seharusnya rakyat yang banyak justru adalah berpotensi bisa memproduksi bahan pangan, apalagi dengan lahan yang luas dan subur seperti di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Syarat untuk bisa menjadi lumbung pangan di negeri ini sudah sangat memadai. Hanya butuh komitmen,
bukan tukang bohong yang culas dan tahan malu. Dan kalau dibilang Thailand menggunakan teknologi pertanian yang canggih, maka apakah Indonesia tidak berpeluang juga untuk menggunakan teknologi pertanian yang canggih itu? Jadi coba kita bayangkan, lahan yang luas dan subur plus pengelolaan dengan teknologi canggih, maka bukankah itu akan memberikan hasil yang sangat berlimpah? Bidang pertanian bisa maju pesat jika kebijakan dari penguasa dikeluarkan secara smart, bukan secara culas. Di Thailand itu mereka berhasil ekspor. Itu karena mereka tidak korupsi. Kalau korupsi kan tekor, dan mana mungkin bisa ekspor. Indonesia ini bisa menjadi pengimpor beras karena akar masalahnya adalah korupsi. Mafianya sudah sangat kebangetan. Jadi, isu El Nino hanya isu untuk menutupi segala aib yang tidak beres di negeri ini. Sebenarnya tidak ada El Nino. Yang ada hanyalah El Culas. Begitulah kira-kira. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara.